Kalau misalkan kita masih memiliki hutang, terus kita berniat untuk berkurban, mana yang lebih atau mana yang harus kita dahulukan, begitu maksudnya. Yang harus didahulukan itu adalah hutang. Selama hutang belum terbayarkan, maka tidak akan diterima amalmu. Maka ada kisah daripada Rasulullah SAW dan sahabat. Meninggal seorang sahabat, ada seorang sahabat menyerutuk, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ini mayit ada hutangnya sama saya yang belum lunas." Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia tidak mau menyolatkan mayit itu hanya gara-gara hutang itu. Jadi ngapain, apa gunanya kita berkorban kalau hutang masih numpuk di orang? Akan menjadi ucapan dan fitnah yang sangat luar biasa. Hutangnya disanya 2 juta, berkorban untuk riak-riak, itu akan jadi pancingan. Maka jangan berkorban ketika masih ada hutang. Kenapa? Karena uang yang akan kita pakai untuk berkorban itu ada hak orang, ada harta orang yang harus kita berikan kepada dia. Jika saya berhutang kepada akhina fillah 5 juta misalnya, saya berkorban sapi dengan harga 8 juta. Dia tahu, sakit nggak hatinya kira-kira? Sakit. Meskipun yang kita lakukan itu kebaikan, tapi ada haknya dia di kita, ada kewajiban yang lebih wajib, yaitu membayar hutang. Apa kata ulama syalaf mengatakan, ada 3 hal yang harus disegerakan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, ketika memiliki anak perempuan, segera nikahkan. Yang kedua, apabila ada seorang mayit, maka segera kuburkan. Dan yang ketiga adalah apabila berhutang, maka segera lunaskan. Ditakutkan, karena kita sebagai manusia ini, kita punya hutang, dapat duit, besoklah. Biasanya begitu. Sebelum dapat uang, saya harus membayar hutang saya. Pokoknya saya harus bisa membayar hutang saya. Setelah dapat uang, besok-besoklah. Itu manusia. Ada yang begitu ya? Pernah merasakan ya? Saya pernah dulu. Ini kepengalaman pribadi. Saya berhutang 20.000 bensin. Dapat 50.000. Sebelum dapat itu 50.000, besok saya harus bayar nih hutang bensin ini 20.000. Setelah dapat 5.000, dipakai juga untuk kehidupan atau kesejahteraan yang lain. Lama baru kita bayar. Ini kadang-kadang manusia begitu. Makanya sering saya bilang, tidak serta-merta orang yang menyampaikan ceramah itu lebih dulu melakukan, tapi kita berusaha untuk melakukan apa yang harus kita sampaikan. Karena di dalam kehidupan ini kita diselimuti oleh nafsu dan keinginan yang sangat luar biasa. Semoga kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Intinya, kalau masih ada hutang, jangan berkorban. Selesaikan hutang supaya tidak menjadi fitnah. Karena di dalam hartamu ada hak-hak mereka yang engkau bawa. Jadi jangan berkorban selama masih banyak hutang. Itu intinya.